Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang ya, Ajian. Nah, untuk intake inform yang sudah saya baca, apakah benar ini dengan Ziad? Iya benar. Oke, nah sebelumnya apa kabar nih Aziad? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat ya. Nah, mungkin ada kesibukan apa nih untuk seminggu ke depan atau seminggu ke belakang kemarin mungkin? Kebetulan kemarin saya sibuk buka bisnis kopi gitu. Oke. Kalau boleh tahu ada kesibukan untuk seminggu ke depannya? Paling nerusin usaha kopi doang sih. Oke. Fokus di bidang kopi. Jadi sekarang mungkin aja sedang fokus di bidang kopinya aja ya. Iya. Nah, oke. Nah, kalau boleh tahu tadi kesini diantar atau sendiri? Sendiri. Oke. Nah, gimana di perjalanannya lancar? Alhamdulillah lancar. Oke, alhamdulillah ya lancar. Nah, untuk selanjutnya supaya lebih akrab, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nah, perkenalkan, nama saya Rosi Nur Mahasari, alamat saya di Ciamis, saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, sekarang saya semester 5, jurusan bimbingan konseling. Nah, untuk lebih nyamannya lagi, apakah Ajian nyaman saya memanggil Oci, Teteh, Ibu atau bagaimana? Ya teteh aja. Teteh aja, Ya. oke, baik. Nah, untuk lebih akrab juga, sekarang boleh Ajian yang memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jenderal Nabi dari Ciamis juga. Berasal dari Universitas Perjuangan, jurusan manajemen. Oke, nah untuk selanjutnya biar Ajian lebih nyaman lagi, boleh saya memanggil Ajian dengan AA atau Jian atau bagaimana? Ya bebas terserah aja. Oke, berarti saya panggil Jian saja ya. Ya. Oke, nah untuk selanjutnya di sini apakah Jian pernah melakukan sesi konseling sebelumnya? Sebelumnya belum pernah sih. Oke, belum pernah ya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan dulu konseling itu apa ya. Nah, konseling adalah suatu bantuan atau suatu layanan yang diberikan oleh konselor kepada konseli atau individu yang sedang mengalami permasalahan, di mana konselor itu saya dan konseli itu Ajian sebagai klien. Seperti itu Ajian, apakah dapat dipahami? Insya Allah paham. Oke, nah untuk selanjutnya di dalam sesi konseling juga di sini terdapat 3 asas ya, di mana ini harus disepakati dalam sesi konseling. Nah, di mana ada 3 asas. Yang untuk yang pertama di sini ada asas kerahasiaan, ada asas keterbukaan dan ada asas kesukarelaan. Di mana asas kerahasiaan itu yang tahu cerita Ajian itu cuma saya dan Ajian saja. Apakah ada orang yang boleh tahu tentang permasalahan ini? Kalau bisa sih dirahasiakan, soalnya Oke. kan masalah pribadi gitu. Oke, baik. Jadi kita keep berdua saja ya Ajian. Nah, untuk yang kedua di sini ada asas keterbukaan, di mana Ajian harus menceritakan semua permasalahan Ajian nanti tanpa dihakimi oleh saya atau enggak dicela oleh saya, cerita-cerita Ajian seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada asas kesukarelaan, di mana Ajian nanti di mana Ajian konseling itu tanpa ada paksaan dari siapapun. Jadi cuma Ajian itu sukarela gitu. Jadi tanpa ada paksaan dari orang lain, seperti itu ya untuk melakukan sesi konselingnya nih. Nah, untuk selanjutnya di sini saya juga izin merekam dan izin mencatat apa yang terjadi pada sesi konseling kali ini. Nah, untuk sesi konselingnya nanti kita ada kontrak waktu. Kontrak waktunya 30 menit ke depan kita akan melakukan sesi konseling seperti itu. Nah, untuk selanjutnya silahkan Ajian duduk dengan nyaman, dengan rileks. Nanti kita akan mulai sesi konselingnya. Apakah Ajian sudah siap melakukan sesi konselingnya? Siap. Oke, siapnya. Untuk selanjutnya di sini saya akan bertanya kepada Ajian. Apa sih yang membuat Ajian datang ke saya ke sini? Sebetulnya saya tuh emang penasaran gitu ya sama diri saya pribadi gitu. Soalnya kan ada beberapa permasalahan yang sebenarnya nggak terlalu fatal juga gitu. Tapi kan jadi hambatan lah bagi pikiran saya gitu. Tadi sih jadi pengen tahu aja gitu kenapa. Oke. Berarti Ajian di sini punya permasalahan, mungkin Ajian sangat tidak tahu dengan potensi diri Ajian mungkin ya. Iya gitu bisa Oke. jadi. Nah, kalau boleh diceritakan lagi seperti apa sih?
Jadi kalau misalkan ya poin-poinnya sih, yang pertama tuh sulit untuk percaya sama orang gitu sebenarnya gitu ya. Tapi di sisi lain harus memaksakan untuk percaya sama orang, karena mau gimana pun juga gitu kan, kita tuh hidup nggak sendiri gitu kan, otomatis kan kita harus ngerti lah gitu orang itu. Oke, jadi aja di sini mungkin susah percaya dengan orang lain gitu ya. Mungkin hidup kita di sini juga nggak pasti ketergantungan sama orang lain seperti itu ya. Kalau boleh tahu Ajian itu tidak percaya kepada orang itu seperti apa sih? Jadi contoh sulit kecilnya percaya. Seperti ini mungkin, jadi saya punya rekan ini ya, partner kayak usaha gitu ya, di bidang kopi gitu ya. Terus di sisi lain saya juga harus mengembangkan usahanya dia gitu, dia juga harus mengembangkan usaha saya gitu kan, kita kan saling bekerja sama gitu. Tapi di sisi lain ada permasalahan yang emang benar-benar niat dia tuh membantu tapi malah menjatuhkan saya gitu. Oke, berarti di sini Ajian mungkin ada sedikit slack dengan permasalahan yang sedang Ajian alami ini, mungkin dalam segi bisnis ya Ajian. Nah, mungkin Ajian di sini mungkin punya partner yang mungkin ingin menjatuhkan Ajian gitu, atau bagaimana? Iya, jadi niat saya kan pengen mengembangkan bisnis saya. Tapi teman saya membantu, tapi ujung-ujungnya malah merugikan. Contoh kecilnya kayak dia tuh supplier kopi gitu ya, terus sedangkan saya emang benar-benar yang nge-branding nama kopi saya sendiri gitu kan, membuat racikan kopi saya sendiri. Tapi ketika kopi saya udah cocok sama teman-teman, malah diambil alih. Jadi sampai sekarang juga saya udah nggak bisa produksi lagi gitu, karena gara-gara kopi saya dianggapnya oh ini mah buatan sini, padahal itu buatan saya gitu. Tapi saya bekerja sama dengan teman saya itu yang punya kafe gitu. Oke, mungkin sekarang Ajia di sini lagi bingung ya gimana mungkin Ajia di sini sudah mengembangkan kopi Ajia, tapi mungkin sekarang Ajia diambil alih oleh teman Ajia. Kalau boleh tahu, boleh diceritakan lebih spesifik seperti apa sih Ajia? Awalnya saya kan ya kayak tadi membuka kopi, terus saya bekerja sama teman saya di kafe, karena saya nggak punya kafe gitu kan, nggak punya alat juga. Terus dia membantu gitu kan, terus sisi lain saya sudah berjuang gitu lah demi mengembangkan diri saya. Ketika puncak-puncaknya kopi saya sudah dinikmatin sama teman-teman sekitar gitu kan, belum keluar juga gitu kan, udah ada kata di stop akses gitu maksudnya. Di stop akses itu dalam artian jadi si pembeli saya itu jadi minatnya tuh beli aja langsung ke kafenya gitu kan, nggak lewat saya gitu. Padahal saya tuh emang benar-benar bangun dari awal, giliran udah cocok gitu kan di teman-teman saya gitu kan, malah kayak itu tahu nggak buatan siapa gitu kan. Sebenarnya itu kerjasama saya sama teman-teman. Ya, mungkin Ajian juga ingin mengembangkan bisnis Ajian atau kemampuan Ajian pada diri Ajian ya. Tapi mungkin Ajian keterbatasannya dengan alatnya mungkin ya. Nah, kalau misalnya teman Ajian kan sudah memiliki alat dan apapun, tapi mungkin Ajian di sini udah punya racikan sendiri. Nah, tapi racikan Ajian itu mungkin diambil alih oleh teman Ajian. Oke, kalau boleh tahu ada lagi yang ingin diceritakan mungkin? Selebihnya sih itu sih sebenarnya gitu, tapi yang lain-lain sejauh ini belum ada sih, soalnya baru kemarin saya buka usaha kopi gitu kan, udah beberapa bulan ke belakang gitu. Oke, nah mungkin untuk sekarang perasaan Ajian seperti apa sih? Kalau ngerasa kecewa sih pasti ada, namanya juga manusia gitu. Terus kayak di situ kepercayaan saya ke teman saya itu jadi berkurang gitu. Tadinya kan saya sangka teman saya tuh nggak bakal kayak gini gitu, soalnya kan saya tahu juga teman saya kayak gimana, terus dia juga nggak aneh-aneh juga gitu kan. Tapi di satu sisi kalau misalkan yang namanya masalah tentang uang gitu kan, tentang bisnis itu kan panas juga gitu kan, mengganggu pikiran saya juga gitu. Jadi ya itu sih yang buat saya nggak terlalu percaya gitu. Ya, mungkin di sini aja juga merasa kecewa ya. Sebelum saya percaya sama orang gitu kan, tapi semenjak kejadian itu jadi kurang percaya. Oke. Nah, mungkin menurut Ajian juga mungkin perasaan Ajian sekarang sedang merasa kecewa sekali kepada teman Ajian. Mungkin di sini membangun bahwa diri Ajian itu jadi Ajian itu kurang percaya kepada orang lain, mungkin seperti itu. Nah, terus untuk selanjutnya
saya akan bertanya kepada Ajiad. Nah, dari sesi konseling ini apa sih yang Ajiad harapkan terjadi pada diri Ajiad? Yang pertama bisa merubah mindset pikiran saya gitu, yang tadinya saya nggak percaya sama orang, jadi sedikit bisa percaya gitu. Terus dari segi udah sih itu aja sih. Oke, nah mungkin Ajiad ingin merubah mindset pikiran Ajiad dari tadinya mungkin Ajiad tidak tidak percaya kepada orang lain, ingin menjadi percaya kepada orang lain. Ya. Kalau boleh tahu, boleh diceritakan ingin percayanya itu seperti apa sih? Ya intinya saya nggak mau dihianatin lah gitu, dari segi apapun gitu, ataupun dibohongin gitu. Contohnya kayak ini kopinya bagus atau barangnya bagus gitu, tapi ternyata setelah saya lihat gitu kan, atau setelah saya jual gitu kan malah nggak bagus gitu. Contohnya kan kopi itu memerlukan expired gitu kan, estimasi gitu kan. Saya pernah bikin beberapa botol gitu kan. Nah kata teman saya yang lebih tahu kopi gitu kan, saya tanya ini bertanya berapa lama gitu. Kata teman saya seminggu gitu. Tapi pas setelah saya coba gitu kan, setelah saya jual, ternyata si pelanggan saya itu komplain, teman-teman saya juga komplain, kok ini kopinya kayak gini sih, gini. Saya juga sempat kepikiran kayak kok bisa kalau misalkan dia taunya estimasinya seminggu, ya seminggu jangan ngomongnya seminggu, tapi malah tiga hari aja udah pasti gitu. Oke, berarti mungkin Ajiad tidak percaya dengan orang lain itu mungkin kayak teman Ajiad itu pengen menjatuhkan Ajiad tapi dengan cara lain gitu ya. Nah mungkin juga di sini juga Ajiad ingin merubah kepercayaan Ajiad, mungkin ingin lebih positive thinking kepada orang lain, seperti itu Ajiad. Atau mengurangi ketidakpercayaan saya. Oke, nah kalau boleh tahu ya, di sini saya punya skala dari 0 sampai 10, di mana 0 itu Ajiad merasa tidak baik-baik saja, dan 10 itu, di skala 10 itu Ajiad merasa baik-baik saja. Nah kalau boleh tahu sekarang perasaan Ajiad yang sedang kecewa atas mungkin bisnis Ajiad yang sedang tidak baik-baik saja ini, mungkin Ajiad ada di skala berapa? Kalau sekarang sih 4. Oke, kalau boleh tahu boleh diceritakan 4 itu seperti apa sih menurut Ajiad? Karena saya belum menemukan titik terang gitu ya dari permasalahan saya gitu. Sama halnya saya emang pada dasarnya saya emang nggak terlalu percaya juga gitu. Giliran saya menaruh kepercayaan ke teman saya itu malah kayak gitu, jadi kecewa gitu. Oke, jadi mungkin di sini skala 4 itu dimana Ajiad merasa sangat kecewa ya, mungkin kepada teman-teman Ajiad yang sudah mengkhianati Ajiad. Nah untuk selanjutnya, setelah mungkin nanti kita akan melewati beberapa sesi konseling ya. Nah pencapaian Ajiad dalam sesi konseling ini ingin berada di skala berapa? Dari berapa ke berapa? Dari 0 sampai 10. 8 mungkin. Ingin ke 8. Ya. Kalau boleh tahu 8 itu seperti apa sih Ajiad? Jadi setidaknya bisa mengurangi lah gitu. Soalnya kan kalau misalkan saya nggak percaya sama orang kan nggak bisa saya langsung percaya lagi gitu kan. Maksudnya perlu proses yang lebih panjang gitu, maksudnya itu proses aja gitu. Jadi 8 kan setidaknya mengurangi pikiran saya gitu. Mungkin 8 itu dimana Ajiad mungkin sudah mengurangi pikiran negatif kepada orang lain gitu ya. Oke, untuk selanjutnya, nah tadi saya sudah bertanya kepada Ajiad ingin merubah pikiran Ajiad menjadi lebih tidak berprasangka buruk kepada orang lain ya, seperti itu. Nah saya ingin bertanya kepada Ajiad. Nah mungkin pertanyaan ini agak sedikit aneh ya Ajiad. Nah Ajiad juga boleh duduk dengan posisi yang nyaman, dengan rileks. Nah boleh Ajiad sekarang tarik nafas yang panjang sampai Ajiad benar-benar enjoy. Nah, bayangkan sehabis pulang dari sesi konseling ini, mungkin Ajiad pulang ke rumah atau pulang ke kosan ya. Nah, terus Ajiad tertidur. Nah, dan saat Ajiad tertidur, ada sebuah keajaiban, di mana masalah yang tadi Ajiad bicarakan sekarang sudah selesai oleh keajaiban. Keajaiban telah merubahnya. Dan saat Ajiad bangun pada pagi hari itu, apa sih yang Ajiad rasakan berbeda pada pagi hari itu?
Yang pertama ya pikiran tenang gitu, terus lebih enjoy aja gitu untuk ngejalanin hari-hari seperti kuliah gitu kan. Oke. Nah, kalau boleh tahu apa yang Ajay lakukan berbeda pada pagi hari itu? Apa? Apa yang dilakukan Ajiad atau apa yang Ajiad lakukan berbeda pada pagi hari itu? Yang jelas berbeda. Kalau tadi kan nanyanya kalau misalkan udah selesai gitu kan, semoga aja jelas berbeda karena yang sebelum-sebelumnya saya tuh emang pengen belajar bisnis gitu kan, terus malah digituin. Terus sekarang kalau misalkan udah selesai ya jelas beda gitu, jadi lebih enakan aja, lebih enjoy aja. Oke, mungkin lebih enjoynya boleh diceritakan seperti apa aja? Jadi nggak ada pikiran buruk ke teman saya juga gitu kan, ke orang lain yang jadi efek kejadian saya gitu kan. Oke. Nah, untuk selanjutnya apa sih yang membuat Ajiad ingin lebih bersemangat pada pagi hari itu? Yang pertama harus ada motivasi sih. Oke. Kalau boleh tahu motivasinya seperti apa? Yang jelas harus apa ya, nggak terlalu harus gimana-gimana, yang penting termotivasi sama diri saya sendiri gitu kan. Kan saya sudah kehilangan itu, tapi saya juga nggak berhenti di situ, nggak stuck di situ, saya juga harus keluar dari zona itu gitu aja sih. Adakah orang lain pada pagi hari itu yang mengetahui bahwa Ajiad itu berbeda pada pagi hari itu? Mungkin ada ibu atau siapa? Yang sering ngerti itu adik saya sih. Oke, adik saya. Apa sih yang terlihat beda menurut adik Ajiad pada pagi hari itu? Soalnya kalau saya lagi ada masalah tuh emang nggak bisa bohong dari muka. Saya tuh emang gampang apa ya, gampang marah orangnya, gampang betean gitu orangnya. Jadi nggak bisa disembunyiin gitu, nggak bisa. Oke. Nah, apa sih yang adik Ajiad sadari bahwa pada pagi hari itu Ajiad berbeda? Yang pertama saya nggak ngomong, kedua kayak diam di kamar terus gitu kan, terus kayak kepikiran sesuatu gitu yang nggak biasanya lah gitu, seperti kalau misalkan lagi kumpul sering ngobrol bercanda ini itu, tapi pas setelah kejadian itu jadi saya lebih banyak diam di kamar. Nah, kira-kira apa sih yang adik Ajiad katakan ketika melihat Ajiad berbeda pada pagi hari itu? Mungkin lebih semangat, lebih enjoy menghadapi aktivitas Ajiad. Setahu saya yang saya adik saya ngeliat saya gitu maksudnya. Ya, berkata seperti apa sih? Kira-kira apa sih yang adik Ajiad katakan ketika Ajiad melihat Ajiad itu mungkin berbeda pada pagi hari itu? Yang jelas nanya gitu ke saya, kenapa gitu, kok nggak kayak biasa gitu, seperti ini gitu, kayak ada yang disembunyiin gitu, ada pikiran atau apa gitu. Ya saya mencoba mau cerita juga nggak bisa gitu, soalnya kan ini masalah saya pribadi gitu. Oke, nah terus bagaimana sih reaksi Ajiad ketika mendengar perkataan adik Ajiad mengatakan seperti itu? Di sisi lain saya ngerasa ini ya, kayak dianggap sebagai kakak ya. Terus ternyata adik saya tuh peduli sama saya gitu, seperhatian itu sama saya gitu. Nah, mungkin di sini Ajiad ada motivasi dari seorang adik ya mungkin. Nah, adakah orang lain lagi yang mengetahui bahwa Ajiad berbeda pada pagi hari itu? Yang menurut saya tuh selain adik saya, yang jelas orang tua. Oke, orang tua, ayah atau ibu? Lebih ke ibu sih, soalnya kan dekatnya sama ibu. Apa yang ibu Ajiad lihat pada diri Ajiad pada pagi hari itu yang bersemangat? Jadi yang ibu katakan pada waktu itu tuh kayak udah tahu aja gitu, jangan banyak pikiran, ya udah yang udah jalani ke depannya, jadi pembelajaran gitu buat saya pribadi gitu. Kalau misalkan ada masalah, kalau nggak mau cerita juga nggak apa-apa, yang jelas jangan sampai ke hal-hal yang negatif gitu. Oke. Kalau boleh tahu bagaimana sih reaksi ibu Ajiad ketika melihat Ajiad berbeda? Yang jelas nggak terlalu ngediemin atau kata
katakanlah beda lah ibu saya, tapi malah dia tuh kayak ngejelasin dengan baik-baik gitu, jangan kayak gitu, udah nggak apa-apa gitu. Soalnya kan setiap orang itu punya cobaan masing-masing katanya gitu, sampai saya ngerti lah gitu. Saya juga emang ya mah gitu aja sih. Oke, bagaimana reaksi Ajiat ketika ibu Ajiat berkata seperti itu? Yang jelas saya bisa ngomong gitu, soalnya kan yang jelas ngomong itu seorang ibu gitu, yang jelas peduli sama saya, yang tahu keinginan saya, yang semuanya tahu lah tentang keinginan saya. Mungkin ya nggak bisa ngomong, terus saya juga nggak bisa cerita juga, soalnya kan bukan apa-apa, saya tuh pengen nyelesain masalah ini sendiri gitu, bukan berarti saya ngerasa bisa atau apa gitu, tapi saya nggak mau jadi ngeribetin keluarga gitu. Oke. Nah, kan tadi sudah Ajiat ceritakan bahwa di sini Ajiat sedang merasa kecewa, sedang merasa tidak percaya kepada orang lain, dan Ajiat ingin merubah kepercayaan Ajiat menjadi lebih positive thinking kepada orang lain ya, betul? Nah, sekarang katakan saja semua yang tadi Ajiat jelaskan dan Ajiat ceritakan sudah Ajiat capai. Nah, dan apa sih yang Ajiat rasakan setelah semua itu tercapai? Capaian Yang tadi Ajiat sudah, mungkin Ajiat tadi merasa kecewa. Nah, kan tadi Ajiat yang diharapkan Ajiat itu merasa non positive thinking, merasa tidak kecewa kepada orang lain. Nah, boleh diceritakan? Ya, yang jelas saya Yang Ajiat rasakan setelah lebih enjoy aja sih, lebih terbuka lagi ke orang gitu kan, lebih bukan berarti saya harus terbuka itu, tapi saya bisa sharing gitu kan, sharing bareng teman-teman saya, terus bekerja sama teman-teman saya gitu kan, itu sih, gitu aja. Oke, nah tadi kan Ajiat sudah merasakan, mungkin Ajiat merasa enjoy, lebih bersemangat ya. Nah, dan saat itu perasaan Ajiat yang enjoy dan lega itu muncul, dan ada bagian tubuh Ajiat manakah yang paling kuat Ajiat rasakan? Di sini sih. Oke, di dada mungkin ya. Nah, sekarang Ajiat duduk dengan rileks, terus Ajiat menutup mata, fokus ya, dan sensasi puas dan rasa lega Ajiat rasakan di bagian tubuh Ajiat sambil Ajiat pegang. Oke, sudah? Iya. Sudah Ajiat merasa rileks? Iya, sudah. Oke. Nah, perasaan ini kecil atau besar? Kalau saya nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar juga sih, jadi tengah-tengah lah. Oke, berarti sedang ya. Ya. Nah, untuk selanjutnya di sini bentuknya seperti apa? Gimana ya kalau bisa saya cerita? Nggak bisa diceritain sih, cuma ngeganjal aja gitu. Oke, berbentuk atau tidak berbentuk? Enggak sih. Enggak berbentuk. Cuma ngeganjal. Oke, kalau boleh dispesifikan bentuknya seperti apa? Tidak. Kayak bulat aja gitu, kayak. Oke, bulat aja ya. Nah, berwarna atau tidak berwarna? Enggak sih. Enggak berwarna. Oke, nah sekarang saya ingin Ajiat bayangkan kaki Ajiat masuk ke dalam bulatan tersebut yang tidak berwarna, yang membawa pikiran dan perasaan Ajiat masuk ke memori pertama kali Ajiat muncul perasaan ini di masa lalu Ajiat. Mungkin itu ada di SMA kelas 1, 2, 3, beritahu saya ketika memori itu muncul. Apa? Ada di SMA, SMP? Oh, jadi yang waktu dulu. Iya. Ada sih. Di kelas berapa? Di kelas 11. Oke, di kelas 11. Terus apa yang terjadi di sana? Saya juga pernah mengalami kayak kekerasan dari guru sih sebenarnya. Dan teman-teman saya juga yang pada waktu saya SMA tahu gitu. Oke. Nah, apa sih yang membuat Ajiat merasa diri Ajiat itu merasa dikerasi?
boleh saya cerita? Boleh. Jadi pada waktu itu waktu duhur gitu ya, saya tuh mau siap-siap sholat duhur, tapi saya nunggu sesi kedua gitu kan. Nah pas yang temen saya tuh yang cewek gitu ya ngomporin saya gitu ke salah satu guru lah gitu yang benar-benar killer gitu. Terus si guru itu tuh nyamperin saya gitu, terus dia tuh dengan seenaknya gitu, dengan raut wajah yang marah gitu ke saya gitu kan. Saya sampai diludahin gitu sama guru tersebut. Yang ada di pikiran saya cuma satu, kenapa kok guru itu seperti itu gitu. Oke, nah mungkin di situ ada rasa kekecewaan juga ya, sama yang marah marah juga kepada guru yang telah melakukan itu kepada Ajiad ya. Nah sekarang saya ingin Ajiad turun lagi kepada pengalaman Ajiad ketika Ajiad merasa semangat, merasa enjoy, merasa lega, merasa tidak overthinking kepada orang lain. Nah, kalau boleh tahu ada di kelas berapa? Mungkin ada di SMP, di SD, kelas berapa? Beritahu saya ketika pengalaman positif itu muncul. Pengalaman positif? Ya. Waktu SD kali ya. Oke, kelas berapa kalau boleh tahu? Kelas 4 sama 5. Oke, apa yang terjadi pada saat itu? Saya membawa nama baik SD saya ke tingkat kecamatan sama kabupaten itu dengan prestasi saya. Oke, luar biasa sekali ya, Ajiad punya prestasi yang tinggi. Nah, kalau boleh tahu itu kejadiannya Ajiad merasa seperti apa? Perasaan Ajiad? Yang jelas saya bangga, senang gitu. Terus gak nyangka juga gitu aja sih. Oke, nah dan ketika itu perasaan itu muncul, apa yang Ajiad rasakan selain senang? Lebih ke tenang aja sih, nggak ada pikiran apa-apa gitu, lebih ke jalanin aja gitu. Oke, nah sekarang Ajiad boleh membuka mata Ajiad. Oke, nah untuk selanjutnya di sini mungkin setelah melakukan sesi konseling kali ini, apakah ada penaikan skala dari 4 Ajiad? Ada sih. Jadi berapa? Jadi 7. Oke, kalau boleh tahu 7 itu seperti apa aja? Dari semua pengalaman saya sudah cerita gitu ya, dari mulai negatif tadi, terus nggak percaya sama orang, jadi lebih membantu meringankan pikiran saya aja gitu. Oke, nah untuk selanjutnya di sini saya terpukau sekali ya kepada Ajiad yang sudah bisa menemukan solusi-solusi Ajiad untuk melakukan perubahan pada diri Ajiad ya. Nah untuk selanjutnya saya kira-kira apa sih yang perlu Ajiad lakukan dalam seminggu ke depan supaya Ajiad mempercepat mencapai tujuan yang Ajiad inginkan? Yang pertama paling saya melakukan aktivitas yang saya suka gitu. Okay. Kayak hobi, terus ya aktivitas yang di luar aja yang saya suka gitu. Oke, kalau boleh tahu aktivitas apa itu Ajiad? Kayak saya kan hobi sama biliar sama main game juga gitu. Saya suka kadang-kadang kalau misalkan saya lagi mumet gitu, saya suka main game atau main biliar keluar gitu. Atau ngopi gitu, atau ngobrol gitu aja sih. Terus apalagi sih yang perlu Ajiad lakukan supaya Ajiad dapat mempercepat mencapai tujuan Ajiad tadi? Saya tuh pengen cerita, cuman takut yang saya cerita ke orang itu takut nggak bisa jaga rahasianya gitu. Jadi kan saya nggak enak sama teman-teman saya juga gitu kan, takutnya malah jadi permasalahan yang besar gitu. Sebenarnya kan ya kalau misalkan saya katakan permasalahannya nggak terlalu besar juga, nggak terlalu kecil juga. Cuma agak mengganggu di pikiran saya. Nah untuk selanjutnya mungkin di sini saya akan memberikan, sebelum mengakhiri ini saya dan kamu akan melakukan menuliskan pesan untuk saya dan kamu tuliskan untuk saya dan saya tuliskan untuk kamu. Menulis pesan ini? Iya, pesan. Pesan selama konseling? Iya.
Boleh dibacakan. Eh, Selama saya konseling tentunya merasa nyaman, tapi saya minta jaga cerita saya ke orang lain. Oke, baik. Untuk selanjutnya saya juga ingin membacakan pesan saya. Nah, mungkin saya senang sekali kepada Ajiat yang telah menceritakan bahwa permasalahan Ajiat ini mungkin dikatakan sangat serius ya Ajiat. Mungkin di sini Ajiat ingin mengembangkan bisnis Ajiat, cuma ada kendala di teman-teman Ajiat yang ingin menjatuhkan Ajiat mungkin ya. Nah, Ajiat juga di sini saya sangat senang sekali Ajiat ingin merubah pikiran Ajiat mungkin yang tadinya sering overthinking kepada teman Ajiat. Mungkin di sini Ajiat ingin merubah ke overthinkingan itu menjadi positive thinking ya Ajiat. Nah, mungkin tidak ingin berpikiran buruk kepada orang lain. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini saya mungkin akhiri saja sesi konseling kali ini. Nanti kita lanjutkan sesi kedua ya. Mungkin nanti saya kontak lagi kepada Ajiat untuk sesi 2-nya. Dan saya juga ingin laporkan nanti perubahan positif. Nanti Ajiat laporkan kepada saya perubahan positif Ajiat yang terjadi pada sesi kita hari ini ya. Nah, mungkin baik dicukupkan sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.